Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ba'd. Ihwanu fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang yang bertakwa, dan ini diwakili oleh para sahabat. Ciri sahabat itu, Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajib." Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabat yang lurus, yang mendapat hidayah. Gigitlah sunnahku dan sunnah sahabat dengan gerahammu. Jangan sampai lepas. Sunnah Rasul sudah sering kita pelajari. Sunnah sahabat, salah satunya adalah sahabat itu kalau ketemu Rasulullah selalu pertanyaannya, "Ya Rasulullah, ayu a'mal afdal? Ya Rasulullah, ayu a'mal ahabba ilallah?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus menurut Allah? Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Itu para sahabat. Dan alhamdulillah saya hari ini dikasih materi yang bagus. Ustadz, bagaimana rumah tangga yang islami? Maknanya yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Sudah pas judulnya itu. Seperti sunnah sahabat. Sahabat selalu begitu. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Iman fiddin rahimakumullah. Paling tidak ada 3 akidah yang menjadi landasan daripada sunnah sahabat yang saya sampaikan tadi. Yaitu kalau jumpa Rasulullah ingin melakukan amal yang terbaik. Paling 3 ada 3 landasan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat 45 ayat 18. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi ahwa'al ladina la ya'lamun. Ini penting. Apa kata Allah? Muhammad dan seluruh orang-orang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian itu di atas syariat. Kalian itu di atas syariat. Maka ada 2 hal yang perlu kalian fahami. Yang pertama, wajib kalian mengikuti syariat. Yang kedua, dilarang kalian mengikuti otak-atik, otak hawa nafsu orang yang gak paham syariat. Siapapun dia. Jadi semuanya yang kita ikuti orang yang keluar dari mulutnya syariat. Kalau dia gak paham syariat, jangan diikuti. Ayat ini menjadi pas untuk kita bahas sekarang. Kenapa? Hari ini kita hidup pada zaman fitnah. Salah satu cirinya, kata Ibnu Mubarak, ada 3 kekuatan. Karena kekuasaannya dia berbicara dan bicaranya tidak mengikuti syariat, sehingga membawa orang ke neraka. Ada 3 kekuatan. Yang pertama, raja. Yang kedua, tokoh masyarakat. Yang ketiga, ulama su. Ngomongnya sembarangan, orang cenderung untuk mengikuti. Kenapa? Punya kekuasaan, tongkrongannya tinggi, tapi kalau diikuti bawa ke neraka. Maka kata Allah, wala tattabi ahwa'al ladina la ya'lamun. Jangan mengikuti hawa nafsu orang yang tidak paham syariat. Menjadi pas ayat ini untuk kita paham.
Terutama zaman sekarang. Di tempat kita ini sudah ada tokoh-tokoh masyarakat hanya karena jabatan yang rendah menurut Allah berani koar-koar nantang Allah. Sama dengan dia mengepalkan tinjunya meninju ke langit. Allah, tak tantang kowe. Maka sekali lagi ikuti syariat. Ini landasan yang pertama. Saya suka sekali dengan judul ini. Bagaimana rumah tangga yang benar menurut Allah dan Rasul. Paling tidak memenuhi akidah ini. Akidah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 24 ayat 51. Pegang betul akidah ini. Apa kata Allah? Wa ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin itu kalau ada perintah Allah dan Rasulnya pasti punya akidah. Apa akidahnya? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami faham, dan kami akan taati. Kenapa hal ini saya sampaikan? Kita hidup di zaman fitnah. Apa ciri zaman fitnah ini? Setiap yang ada dari Allah dan Rasulnya kami tolak. Padahal apa kata Imam Malik? Imam Malik ini ulama besar. Madhab al-arba'ah salah satunya beliau. Beliau datang ke kota Madinah, berdiri di samping kubur Rasulullah, kemudian berkata, kullu kalam ibni Adam yutrok wa yukhad illa sahib hadal qabr. Semua perkataan manusia boleh dipakai, boleh ditinggalkan, kecuali perkataan pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ini ada satu tokoh masyarakat, tak perlu disebut namanya. Dulu beliau sudah meninggal. Di satu seminar yang amat sangat terkenal dan besar, dia mengatakan dengan segala kesadarannya, saudara-saudara sekalian, ada 2 ayat di dalam Al-Quran itu harus diamandemen menurut saya, dirubah. Yaitu surat 24 ayat 31 dan surat 33 ayat 59. Semuanya ayat yang berbicara tentang jilbab. Apa kata dia? Menurut saya jilbab bukan dari Allah dan Rasulnya, tapi kebudayaan Arab. Maka ayat itu perlu diamandemen, dirubah. Orang seperti ini kafir, kharij anil millah. Kafir, keluar dari agama. Islam, khalidan finnar, kekal di neraka. Kenapa? Tidak mempunyai akidah sami'na wa ata'na. Ini penting bapak-bapak sekalian. Maka berdasarkan akidah ini, hari-hari aktivitas kita itu mencari apa menurut Allah dan Rasulnya. Apa menurut Allah dan Rasulnya. Kalau sudah tahu, sami'na wa ata'na. Ini akidah yang kedua. Perlu ini, karena hari ini sudah mulai ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah. Yang ketiga, akidah yang ketiga, Allah berfirman di dalam surat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ada satu perintah di dalam ayat ini. Perintah ini penting, wajib diikuti sebagaimana kita wajib sholat. Apa perintahnya? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, semuanya. Maksudnya apa? Nanti kita bahas. Dan ingat, kalau kau tidak masuk Islam secara keseluruhannya, kau mengikuti langkah setan. Ingat, musuh kau yang paling utama setan. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Qadir Al-Audah dari Mesir. Beliau sudah meninggal syahid karena dihukum, dieksekusi oleh rejim dolim ahlil batil Jamar Abdul Nasir di Mesir beberapa puluh tahun yang lalu. Beliau mengatakan, walastu adri kaifa yu'minu haula'i bil islami aqidatan wala yu'minuna bihi nidaman atarahu aqidatan min indillahi wa nidona min indi ghairillah la
La, kata dia. Beliau mengatakan Islam itu, beliau menjelaskan dulu Islam itu ada 3. 1 akidah, rukun iman, iman kepada Allah, Rasul dan sebagainya. Yang kedua, ibadah sehari-hari, rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji. Yang ketiga, hukum. Hukum pribadi, hukum keluarga, hukum bermasyarakat, hukum bernegara, hukum ekonomi, hukum politik, hukum segalanya. Islam secara kafah, akidahnya Islam, sholat, puasa, zakat, hajinya Islam, hukumnya hukum Islam. Tapi apa kata dia? Walastu adri kaifa yu'minuna haula'i bil islami akidatan wala yu'minuna bihi nidaman. Aku heran, banyak orang Islamnya cuma 2 tok. Akidahnya oke, sholat, puasa, zakat, hajinya oke, tapi tidak mau menerima hukum Islam. Urusan pribadi tidak menggunakan hukum Islam. Urusan bermasyarakat tidak menggunakan hukum Islam. Membangun mahligai rumah tangga, mendidik anak, tidak mau pakai hukum Islam. Hukum manusia. Kenapa ini? Ada apa ini? Akidahnya dari Allah, tapi hukumnya tidak mau dari Allah. Tidak boleh. Ustaz, saya akidahnya Islam. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, haji. Masya Allah. Umroh tiap bulan. Sholat 5 waktu di masjid. Tapi hukum Allah, hukum bermasyarakat, hukum keluarga, hukum pribadi, saya tidak mau hukum Allah. Boleh nggak? Kata Allah, haram. Tidak boleh. Seperti apa bahayanya? Dahsyat. Banyak maaf, ayat ini jarang dibahas. Surat 4 ayat 65. Apa kata Allah? Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Fala wa rabbik. Allah bersumpah. Biasanya Allah kalau bersumpah menyebut nama benda. Wal laili wan nahari wal asri. Tapi khusus ayat ini wa rabbik, demi Rabbmu. Tidak nyebut nama benda lagi. Yang disebut nama dirinya. Wa rabbi la yu'minun. Kalian semua, mereka semua tidak beriman. Sampai apa? Sampai sholat gak? La. Puasa gak? La. Yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka melakukan satu pekerjaan, baru mereka beriman. Apa itu? Yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Menjadikan Rasulullah sebagai hakim, menjadikan Al-Quran sebagai hukum. Serius Pak? Nah, maka sekali lagi ada 3 akidah yang melandasi judul ini. Dan 3 akidah ini pula yang menjadi sebab seorang sahabat dan beberapa sahabat serta semua sahabat kalau ketemu Rasulullah selalu bertanya, ayu a'mal afdal. 3 akidah. Akidah yang pertama, harus ikuti syariat. Tidak boleh mengikuti otak-atiknya manusia bodoh. Apapun jabatannya. Ustadz dia raja, hatta raja. Pejabat Ustadz, hatta pejabat. Ustadz dia Pak Menteri, hatta Menteri. Jangan ikuti. Paham Pak? Karena hari ini sudah ada menteri-menteri yang sudah pongah, sombong, nantang Allah. Kenapa begitu? Karena memang ini zaman fitnah. Kenapa begitu? Ini pemimpin sudah mulai terang-terangan mau bawa kita ke neraka. Akidah yang kedua, sami'na wa ata'na. Akidah yang ketiga, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Cukup, sudah saya sampaikan. Sekarang mari kita masuk ke topiknya. Itu tadi penting ya. Kalau kita tahu syariat tapi tidak tahu akidah, musibah. Ini kan membangun mahligai rumah tangga itu syariat, tapi akidahnya salah, musibah. Sholat, puasa, zakat, haji, tapi akidahnya salah, musibah. Musibahnya sebesar apa? Nih Allah berfirman di dalam surat 39 ayat 65. Apa kata Allah? Ini ayat ini pelajari betul Pak. Walaqad uhiya ilaiki wa ilal ladina min qablik la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Serius ini? Muhammad, kata Allah, wahai Muhammad, aku akan berikan kepada kau 1 pasal. Harus kau pegang teguh. Pasal apa ini ya Allah? Kau
dan seluruh nabi sebelum kau, sejak Isa sampai Adam, la in asyrokta, kalau kau syirik. Syirik itu definisinya menurut ulama diantaranya akidahnya nggak benar. Layah batonna amaluka, seluruh amalnya runtuh, sholatnya, puasanya, zakatnya, haji runtuh, dan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka tadi saya sampaikan 15 menit akidah, pegang betul. Sekarang kita masuk ke syariat, bagaimana rumah tangga yang diridhoi oleh Allah. Cukup kita buka satu ayat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 34. Rumah tangga yang diridhai oleh Allah adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihat qanitatun hafidatul lil ghaib. Cukup. Ayatnya panjang sebenarnya tapi saya cukupkan. Ayat ini menjelaskan rumah tangga yang islami, rumah tangga yang diridhoi oleh Allah, rumah tangga yang akan membawa penghuninya ke jannah, harus diperkuat oleh dua pilar. Pilar yang pertama, ar-rijal qawwamun, suami yang qawwam. Ustadz, qawwam itu artinya apa? Saya buka beberapa pendapat ulama. Qawwam itu artinya paling tidak 3. Yang pertama, suaminya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Apa arti takwa? Takut kepada Allah. Kalau suami tidak takut kepada Allah, musibah. Pasti rumah tangganya dibawa kepada kesesatan. Pasti rumah tangganya dibawa ke dalam neraka. Loh Ustaz, bisakah rumah tangga dibawa ke neraka? Bisa. Surat Az-Zumar ayat 15. Qul innal khasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah, sesungguhnya orang yang rugi yang memasukkan dirinya, anaknya, istrinya ke dalam api neraka. Kenapa? Suaminya tidak takut kepada Allah, tidak bertakwa. Ustadz, takut kepada Allah itu definisinya apa? Takut pada Allah itu perlu ya. Man khafallah dallahul khaufu ala kulli khair. Kalau orang takut kepada Allah, maka rasa takut akan membawa dia, rasa takut kepada Allah membawa dia melakukan segala kebaikan. Nah, takut kepada Allah itu definisinya apa? Nih, saya ambil satu definisi yang paling cocok untuk zaman fitnah ini. Apa itu? Dijelaskan oleh Allah di dalam surat 2:150. Apa kata Allah? Fala tahsauhum wahsauni wali utimma ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun. Ya, akhir kalimat terakhir. Takut kepada Allah itu takut kepada Allah dan tidak takut kepada manusia. Nah, takut kepada Allah dan tidak takut kepada manusia. Ustadz, saya takut kepada Allah tapi wedian sama manusia. Kau belum takut kepada Allah. Nih saya akan sampaikan satu ayat. Ini takmir masjid semuanya ini. Takmir masjid itu apa? Bukan yang megang kunci, bukan yang nyapu, bukan ketua takmir, tapi yang tertambat hatinya di masjid, yang selalu ingin sholat di masjid. Cirinya apa? Masya Allah. Allah menjelaskan di dalam surat 9 ayat 18. Kalau perlu ditulis nanti. Ciri mereka yang tertambat hatinya di masjid. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajid Allah. Mereka yang tertambat hatinya di masjid, yang memakmurkan masjid Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Loh, serius. Mereka yang tertambat hatinya di masjid harus memiliki 5 sifat. Sifat yang mereka itulah yang akan mendapat petunjuk akhir ayat. Sifat yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir, mendirikan sholat, membayar zakat, tidak takut kecuali kepada Allah.
kepada manusia? Tidak. Ini zaman fitnah. Apa ciri zaman fitnah? Orang suka nakut-nakutin dengan kekuasaan. Ikut aku. Kalau kau ikut Allah, awas kau. Radikalem. Awas kau. Kalau kau ikut Allah, tak penjara kau. Jangan takut kepada manusia. Serius ini. Cirinya mereka yang tertambat hatinya di masjid. Kok aneh? Takmir masjid harus mempunyai sifat tidak takut hanya kepada Allah. Kenapa? Karena dari masjid inilah tersebar dakwah Islamiyah. Tidak akan pernah bisa tersebar dakwah ini kalau orang-orangnya wedian. Kenapa wedian? Apa nasi di sini terkenal nasi apa? Nasi kerawu. Terlalu banyak makan nasi kerawu. Jadi satu, ini penting. Orang yang takut kepada Allah nomor satu. Yang kedua, ar-rijal. Suami yang qawwam, ar-rijal qawwamun. Suami yang qawwam itu cirinya apa? Ini saya sampaikan saja tapi tidak perlu kita bahas. Dia menjadi pemimpin di rumah tangganya. Decision maker, pengambil keputusan. Tidak boleh di dalam Islam suami taat, takut istri, tidak boleh. Tapi tidak saya bahas karena waktunya nggak ada. Yang ketiga yang penting. Apa itu? Suami yang qawwam, murabbi. Dia selalu mendidik anak istrinya untuk masuk ke dalam jannah. Dan selamat dari api neraka. Ustadz, suami saya tidak pernah mendidik saya. Musibah. Loh, berarti suami itu harus ustadz? Tidak harus ustadz. Cukup dia ciptakan satu keadaan supaya di rumah tangga itu akses untuk menuju kepada ilmu terbuka. Selalu mengajak keluarganya ke pengajian. Atau di rumah itu ada kitab hadis, ada tafsir. Walhasil dikasih ilmu. Supaya apa? Masuk jannah dan terhindar daripada api neraka. Itulah ciri pria suami yang menjadi pilar utama dari rumah tangga yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya akan tunjukkan satu ayat, jangan kaget. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 31 ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, bunaya itu anak cilik. Wa huwa ya'idu. Loh, dia selalu memberikan nasihat. Kalau bapak-bapak ngerti bahasa Arab, di situ ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan pekerjaan dilakukan berulang-ulang. Selalu memberi nasihat. Maka fungsi suami cerewet. Selalu memberikan nasihat kepada anak istrinya. Nah, Allah berfirman, wahai istriku, Rasulullah bersabda, nah ini yang benar. Istriku, ini yang benar. Jangan lakukan itu. Jangan cerewet. Musibah kalau suami bisu membisu 1000 bahasa. Ditanya sama anaknya, Bi, jalan ke surga ya apa, Bi? Bagaimana caranya supaya dapat hidayah? Jawabannya cuma loro. Embu sakarepmu. Bi apa? Embu. Loh, ya apa caranya supaya kita masuk jannah? Sakarepmu. Suami harus cerewet. Antum tahu, saya teliti dan ini diteliti oleh ulama, kita ikut pendapat ulama. Pendidikan anak ini serius. Apa kata Allah? Di dalam surat 25 ayat 74 Allah menjelaskan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Serius. Ayat ini dimasukkan oleh Allah di dalam doa supaya kita hafal semua, dan doa ini doa yang paling disukai kaum muslimin. Hafal kabeh kan? Tapi ingat, di dalam doa itu ada satu pelajaran penting yang dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah. Apa kata Allah? Manusia, kau kalau mau didik anak harus seperti yang aku inginkan. Yang aku inginkan anakmu
harus berada di puncak dua. Apa itu? Qurrata a'yun imamul muttaqin. Anakmu harus di puncak rasa takutnya kepada Allah. Sehingga qurrata a'yun. Anda tahu qurrata a'yun itu apa? Senang mata memandang, dingin hati melihat, karena sang anak menangis takut kepada Allah sepanjang malam. Masya Allah. Dan yang kedua, bukan sekedar mendidik anakmu menjadi bertakwa, tapi imamul muttaqin. Loh, ya Allah, anakku jadi imamul muttaqin, pemimpinnya orang bertakwa. Nah, itu yang aku inginkan. Jadi kalau mendidik anak itu sampai di puncak prestasi. Tapi apa yang terjadi hari ini? Musibah besar. Kaum muslimin menjadikan anaknya bagian yang paling lemah. Dzurriyyatan di'afa, bagian yang paling lemah. Nah, yang selanjutnya, ya, ciri seorang yang bertakwa, suami yang qawwam itu adalah hiyarukum hiyarun linisai. Penting ini, Rasul bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Hiyarukum hiyarun linisai. Sebaik-baik kami, sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya. Kasih sayang. Banyak maaf, cenderung para suami itu menghilangkan kasih sayangnya dan bersikap keras terhadap istri. Ini saya akan ceritakan satu kejadian. Paling tidak kejadian ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Ini kejadian di Jaziratul Arab, di negara Arab, menggemparkan negara Arab. Kejadian apa ini? Masya Allah. Inilah ciri-ciri, ya, suami yang keras, dan ternyata sikap keras terhadap istri itu sikap yang salah. Ada suami istri menikah di Saudi Arabia. Sudah berpuluh-puluh tahun tak punya anak. Sang istri mandul. Pada satu waktu sang suami pulang ke rumah dari kantor. Dia masuk rumah, tak ada istri. Buka kulkas, tidak ada makanan. Nasi kerawu tinggal godongnya tok. Buka taplak meja, tidak ada apa-apa kecuali tisu. Iya, kalau tisunya rasa stroberi dimakan sama dia. Wah, tuh lapar, istri tidak ada. Tiba-tiba istri datang, tok-tok, assalamualaikum. Tidak dijawab assalamualaikum, langsung dia mengatakan, istri sialan, wanita model apa kau? Kau tak sambut kedatanganku, tak ada makanan di rumah. Sepak, dipukul istrinya. Kata istrinya, wahai suamiku, jangan kasar. Aku akan buatkan makanan, aku akan panaskan air panas. Tidak usah air panas, ditendang istrinya. Sudah mandul pula. Belum sempat istri mengatakan apa, kata suaminya, aku talak kau. Lu kenapa kau talak? Talak 3. Ditendang istrinya, diusir. Besok pagi-pagi rumahnya diketok, rumah pria ini. Dibuka oleh dia, ada seorang nenek tua. Nenek ini berkata kepada sang suami, Tuan, mana istri Tuan? Saya mau jumpa. Tidak ada, istriku sudah keluar. Mau apa kau? Kemarin istri Tuan datang ke rumah saya, membicarakan sesuatu. Cuman pembicaraan itu belum selesai, karena dia harus pulang cepet-cepetan menyambut kedatangan Tuan. Bicara apa? Begini Tuan, kemarin istri Tuan melamar anak gadis saya untuk menjadi istri Tuan. Karena istri Tuan menyadari dia mandul. Kaget oleh, rupanya istriku api. Singkat cerita, nikahlah sang suami dengan istri kedua. Anak gadis, anak daripada nenek tersebut. Bertahun-tahun tidak punya anak. Ke dokter, diperiksa oleh dokter. Apa kata dokter? Sing mandul kue, suaminya. Yang mandul kau, bukan istrimu. Gemetar dia. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ingat, sakurang-kurangnya istri kita, saklemah-lemahnya istri kita punya kelebihan, maka jangan bersifat kasar. Apa kata Rasulullah? Hiyarukum
khiyarun linisai. Serius ini. Sebaik-baik kaum menurut Allah yang paling baik kepada istrinya. Jadi standarnya makin baik seseorang kepada istri, baik pula kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin itu. Sekarang mari kita bahas pilar yang kedua. Istri yang soleh. Istri yang tadi kan rumah tangga yang suami yang qawwam. Yang kedua istri yang soleh. Apa ciri istri yang soleha? Yang pertama, takut kepada Allah. Ini penting. Takut kepada. Ini saya akan tunjukkan kepada ibu-ibu sekalian. Wahai ibu-ibu, hebatnya istri-istri di zaman Rasulullah itu. Mereka bermusyawarah, kemudian mengutus satu orang kepada Rasulullah. Apa kata mereka? Utusan ini di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini kalau tanding dengan para suami, kami kalah. Lu tanding maksudnya merebut maghfirah dan jannah. Karena engkau pernah berfirman, ya Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Kalian harus berkejar, berlomba-lomba, bertanding untuk mengejar dua, maghfirah, pengampunan, dan jannah. Kami kalau harus bertanding, kalah dengan suami kami. Loh kenapa? Coba lihat. Suami kami sholat 5 waktu di masjid, kami di rumah. Suami kami berdakwah, kami di rumah. Suami kami berjihad, kami di rumah. Suami kami amal ma'ruf nahi munkar, kami di rumah. Suami kami ngelayat sampai ke kuburan, kami di rumah. Kami di rumah. Bagaimana bisa menang melawan suami kami dalam mendapatkan maghfirah dan jannah? Rasulullah diam sampai Allah menurunkan satu ayat. Catat baik-baik. Nanti dibaca di rumah. Kebetulan nomor cantik. Surat 33 ayat 30. Loh, Ustaz nggak cantik, ya dibuat cantik lah. Surat 33 ayat 35. Mari saya baca. Surat 33 ayat 35. Telu. Apa bahasa Jawanya? Telumpulu telu. Betul ya? Bahasa Surabaya. Nggak tahu orang sini. Nih, saya baca, dengarkan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidina furujahum wal hafidat wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Apa kata Allah? Laki perempuan yang memiliki 10 sikap, semuanya akan dapat maghfirah dan pahala yang besar, pengampunan dan pahala yang besar. 10 sikap itu apa? Setelah turun ayat ini para wanita senang. Ya Allah, ya Rasulullah, hanya dengan memiliki 10 sikap ini kami sama dengan pria di hadapan Allah. Naam. Kami bisa mengungguli mereka. Naam, kata Rasulullah. 10 sikap harus dimiliki laki maupun wanita. Apa itu? 1. Islam, menyerahkan diri kepada Allah, beriman, taat, sodik, benar dengan iman. Benar, nanti kita bahas sedikit tentang benar, ini perlu. Khusyuk, puasa, bersedekah, banyak zikir, menutup aurat, sabar. Nanti dibahas di rumah. Telung puluh telu, ayatnya 30. Sidik. Ini yang paling penting, sidik. Karena hilang pada kebanyakan manusia hari ini, kecuali mereka mendapat rahmat Allah. Apa itu sidik? Benar, tepat antara yang dikatakan dan yang diamalkan. Tepat antara yang ada di hatinya dan yang diamalkan. Nih saya akan cerita, ada orang salafus soleh, ulama di masa lalu, dia iktikaf di Masjidil Haram 1 bulan. Selama iktikaf 1 bulan, ajib, dia mempunyai 4 amalan yang aneh. Yang pertama, tidak pernah
ngomong selama 1 bulan, wajib. Yang kedua, tidak pernah tidur di malam hari. Yang ketiga, tidak pernah bersandar apa? Senden. Yang keempat, tidak pernah selonjor. Ini selonjor. Kakinya begini ya selonjor. Didatangi oleh temannya, lu saulan tidak selonjor. Kami 5 menit pegel kabeh. Lu saulan tidak senden. Setengah jam tidak senden, perlu senden kabeh. Apa rahasianya? Beliau mengeluarkan satu kalimat yang sangat indah. Apa kata beliau? Alimallahu sidqa batini fa'ani ala dhahri. Allah mengetahui kejujuran. Sidq ini bahasa Indonesianya kejujuran ya. Ya kurang tepat sih sebenarnya, tapi tak ada bahasa lain. Allah mengetahui sidqa batinku, maka Allah menguatkan dohirku, badanku. Karena Allah tahu kejujuran hatiku, maka kuat aku. Ora senden, ora ngomong, ora turu di malam hari. Maka ciri wanita yang takut kepada Allah memiliki 10 sifat. Ini yang pertama. Ustadz, bagaimana supaya memiliki 10 sifat tersebut? Ada hal teknis yang selalu dilakukan oleh para sahabiah, istri Rasulullah dan orang-orang mukmin. Sebaiknya harus kita lakukan sekarang. Apa itu? Teknis. Kalau itu dilakukan, fa insyaallah akan memiliki 10 sifat. Apa itu? Dijelaskan oleh Allah di dalam surat 33 ayat 34. Di atasnya. Tadi kan 35, ini 34. Apa kata Allah? Yadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Istri Rasulullah, para sahabat wanita itu yadkurna, selalu di rumah itu baca sampai ingat. Apa yang dibaca? Al-Quran dan hadis Nabi. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil satu pelajaran. Wanita yang soleha, yang sering dilakukan di rumah, di samping menyelesaikan urusan rumah tangga, adalah selalu membaca Al-Quran dan hadis Nabi. Banyak maaf, ini yang paling banyak dilupakan. Kemudian sifat yang kedua, hafidhat lil ghaib bima hafidallah. Pada saat suami tidak ada di rumah, dia selalu menjaga 4 hal. Ini penting. Apa 4 hal? 1, agamanya sang istri dijaga. Tidak ada suami, dia tetap tidak mau melakukan kemaksiatan. Yang kedua, harga diri suami dia jaga. Yang ketiga, dia jaga anaknya. Dan yang keempat, dia jaga hartanya. Ini sebagai ilustrasi, saya mau cerita sedikit kejadian di negara Arab yang menggemparkan negara Arab. Wanita soleha. Ceritanya begini. Saya tahu orang Gresik suka cerita. Apalagi dengar cerita sambil makan nasi kerawu. Nih saya cerita. Ada suami istri cekcok. Cekcok nama akhirnya suami mengangkat tangannya, diantem istrinya. Ceprot. Baru saja selesai dipukul, rumah dibel. Dibuka oleh istrinya, ternyata yang datang ibunya istrinya, pamannya, saudaranya. Suaminya ketakutan. Baru saja anaknya tak ceprot. Tiba-tiba datang ibu bapak saudara-saudaranya, awake gotot-gotot. Langsung suami ketakutan. Ibu melihat anaknya menangis, merah. Ditanya oleh ibu, ada apa nak? Apa yang terjadi? Kenapa kau menangis? Kenapa wajahmu? Apa kata sang istri? Aku menangis bu karena satu hal. Kenapa? Aku berada di puncak kerinduanku kepada kau. Oh anakku sayang. Langsung suami wes deg-degan. Alhamdulillah. Apa kata suaminya? Subhanallah. Istriku ini berada di dalam keadaan aku zolimi.
di hadapan keluarganya, yang mestinya mudah bagi dia untuk mengadukan aku kepada keluarganya, tapi dia tutup-tutup. Dia katakan, aku menangis karena rindu kepada kau. Dipeluk sama ibunya. Apa yang dilakukan suaminya? Dia keluar, dia belikan buah-buahan untuk tamu-tamunya. Kemudian dia mampir ke toko emas. Dia beli emas seharga 10.000 real. Pira saya? Berapa? 40 juta. 1 real 4.000 ya. 4.000 kurang titik. Belum umroh. Coba didaftar yang mau umroh. Dia beli emas, sampai di rumah dikasih buahnya, kemudian dia datangi pada istriku. Ini emas dari aku buat kau. Kenapa kau berikan emas? Kau kan barusan mukul aku. Iya. Ternyata engkau wanita soleha. Hari ini aku kasihkan kau 40 real ya, 40.000 ya, 40 juta, 10.000 real. Besok kau minta apa, semua milikku untuk kau. Kau wanita soleha, kau mempunyai satu sifat, hafidhat, merahasiakan aib suamimu. Pada satu keadaan yang paling memungkinkan buat kau menurut syariat untuk buka aib suamimu di hadapan bapakmu, karena baru saja aku dolimi kau. Wanita soleha. Banyak maaf, sekarang banyak wanita suka buka aib suaminya. Pada saat suaminya keluar kota, waduh, ketemu ibu-ibu yang lain, suamiku kalau mangan, ibu pin limo. Suamiku ada panunya, sawah. Menjelekkan. Maka iman fiddin rahimakumullah. Mungkin itu saja hal-hal yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan membangun rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting tadi, dasar akidah yang saya sampaikan selama 15 menit tadi. Karena tanpa akidah seperti itu, syariat yang kita bangun, katakanlah membangun mahligai rumah tangga, mendidik anak dan apapun, menjadi tidak bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ada 2 hal yang harus dimiliki oleh rumah tangga. Saya kurang 2 menit loh ini. Sabar, jangan keluar. Jangan keluar. Kurang 2 menit. Itu kalau nggak nambah. Ya. Banyak maaf ini harus saya sampaikan. Rumah tangga yang sudah benar, istrinya soleha, suaminya soleh, bisa menjadi sesat. Hanya karena memiliki 2 sifat. Sifat yang pertama, ta'assub yang berlebihan. Apa itu ta'assub? Mengkultuskan. Mengkultuskan organisasi, mengkultuskan ulama, mengkultuskan ustadznya, mengkultuskan alirannya, mengkultuskan masjidnya, sehingga dia mempunyai satu pemahaman, si bener aku toh ustadzku, masjidku, selain itu salah semuanya. Hati-hati. Dan hari ini kita hidup di zaman fitnah, kecenderungan ke arah itu besar. Kalau bukan ustadznya, aku tidak mau dengar. Selain ustadzku, tidak ada yang benar. Atas dasar apa kau bilang begitu? Mungkin Allah menitipkan hidayahnya pada mulut orang-orang lain, atau mungkin pada orang yang tidak kau sangka. Ingat, hanya Rasulullah satu-satunya orang yang kita ikut, dan pada saat itu tidak boleh ikut siapapun di zaman beliau hidup. Umar ibn Khattab pernah pada satu waktu lagi kumpul sama Rasulullah baca kitab Taurat. Ditanya oleh Rasulullah, Umar, apa itu kitab Taurat? Hah? Ya Umar, lau kana Musa baina adhurikum summa taba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum dalalan ba'idah. Serius, marah Rasulullah. Umar, jangankan kitab Taurat, Nabi Musa hadir sekarang, kau ikuti dia dan kau tinggalkan aku, kau sesat sesat-sesatnya. Kau Nabi Musa dan semua nabi kalau hidup harus ikut aku. Itu Rasulullah
tidak bisa digantikan oleh manusia siapapun. Loh, sorbannya gede Ustaz, walaupun 50 kilo. LC Ustaz, LC, hatta MA, Profesor Doktor. Kenapa? Dia masih manusia, tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidayah kita. Kalau dia membawa kepada kebenaran, membawa kepada ilmu, dia akan mengatakan, saudara-saudara sekalian, Anda ikut saya boleh, tapi ingat, harus ikut orang lain juga. Orang lain lebih pandai dari saya. Orang lain mungkin Allah titipkan hidayah Allah. Saya ini lemah, dhaif, begitu. Tapi kalau dia mengatakan, ikut aku, jangan ikut yang lain. Yang lain batil, bid'ah, fasik. Ucapkan assalamualaikum, tinggalkan dia, tidak usah noleh lagi. Selama-lamanya. Siap? Siap. Yang kedua, rumah tangga yang sudah lurus bisa serong. Kalau dia meninggalkan satu pekerjaan besar. Apa pekerjaan besar? Buka surat 4 ayat 125. Apa kata Allah? Ayat ini serius. Tapi khusus untuk ayat ini tak tambah 2 menit tidak apa-apa. Ada kerawu ada buat mereka nih. 2 menit. Apa kata Allah? Dengarkan ayat ini. Waman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhuhu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa." Al-ayat ila akhir. Apa kata Allah? Tahukah Anda siapa yang Islamnya paling bagus? Islamnya paling bagus menurut aku, kata Allah. Yang paling bagus dinnya, tahukah Anda? Yaitu orang-orang yang bisa mengumpulkan pada dirinya 3 hal. Apa itu? Aslama wajhahu lillah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Ustadz, sudah kami lakukan, kami sudah faham. Banyak ustadz yang menjelaskan. Yang kedua, muhsin, selalu berbuat baik. Sudah kami lakukan ustadz. Banyak ustadz yang menyampaikan. Sangger sik kabeh ustadz nyampaikan ini. Nomor 3, wattaba'a millata Ibrahim, mengikuti ideologi Nabi Ibrahim. Lah, ini yang baru Ustaz. Loh, kok mengikuti Nabi Ibrahim? Ada apa pada Nabi Ibrahim? Apa kata Allah? Yang Islamnya paling bagus apabila bisa mengumpulkan 3 hal pada dirinya. Menyerahkan diri pada Allah, sampun. Berbuat baik, sampun. Yang ketiga, mengikuti Nabi Ibrahim. Ada apa dengan Nabi Ibrahim ya Ustaz? Saya teliti, subhanallah. Banyak ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Salah satunya surat 60 ayat 6. Apa kata Allah? Serius ayat ini? Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Siapa saja yang mengharapkan rahmat Allah dan kesuksesan di yaumil akhir harus menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan. Kalau tidak akan mendapatkan rahmat Allah dan kesuksesan di yaumil akhir. Loh, kok serius? Iya, Nabi Muhammad pun mengikuti mila Ibrahim. Loh, apa kehebatan Nabi Ibrahim? Diteliti oleh ulama. Ada satu kehebatannya. Sayang, kehebatan ini hilang pada kebanyakan kaum muslimin. Apa itu? Nabi Ibrahim berdiri di hadapan penguasa dolim, di hadapan kebatilan, di hadapan kesyirikan, kemudian mengeluarkan satu pernyataan yang sangat tegas. Apa katanya? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kebatilan, mulai hari ini aku berlepas diri daripada kebatilan, kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan, dan aku berlepas diri pada kalian para pelakunya, para pemimpinnya.
mulai hari ini tidak ada hubungan kami dengan Anda kecuali permusuhan, kebencian selama-lamanya sampai Anda beriman kepada Allah. Kalau iman Anda sudah iman kepada Allah, kami akan cinta kepadamu. Wih. Apa cirinya? Al-muqawamah, perlawanan, kebencian terhadap kebatilan. Kenapa hal ini saya sampaikan? Anda tahu kapan itu disampaikan oleh Nabi Ibrahim? Di awal dakwah kah? Di tengah dakwah atau di akhir dakwah? Kapan, Pak? Ahli sejarah mengungkap di awal dakwah, bahkan di dakwah yang pertama kali. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim disiksa dengan penyiksaan yang paling kejam yang pernah dilakukan manusia di zaman itu. Dibuat api unggun yang besar, dimasukkan ke dalam api unggun, dibakar. Perlawanan terhadap kebatilan itu sebaik-baik Islam seseorang. Kenapa hal ini saya sampaikan? Kita hidup pada zaman fitnah. Cirinya apa? Kaum muslimin hizyum fil hayati dunia, hina hidupnya di dunia. Dan kalau tetap setuju dengan kehinaannya, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab, dimasukkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Apa tanda kehinaan itu? Tidak tegas terhadap kebatilan. Akibatnya apa? Gresik loh ini. Kota wali, kota santri, kota kiai, kota pondok pesantren. Lihat di Gresik. Di Gang Kauman ada judi togel. Di belakang perkampungan kaum muslimin ada penjual khamar. Di belakang SDIT ada LGBT. Di gang perumahan blok kaum muslimin ada kristenisasi. Iya apa enggak? Ahlu Gresik, iya apa enggak? Iya apa enggak? Jangan membisu 1000 bahasa. Ini saya mau tanya, sing paling senior, yang paling sepuh, asmanipun sinten? Pak Adi. Jawab Pak Adi, jawab. 10 tahun yang lalu di kota Gresik ini dibanding sekarang, dibanding dengan 10 tahun yang lalu, kemaksiatan tambah apa berkurang? Jujur dengan apa yang disampaikan? Semuanya setuju? Setuju. Loh, kok tambah akeh? Masjidnya tambah akeh. Ustadznya akeh. Pengajian dikasih nasi kerawu. Kok tambah banyak? Karena kebanyakan kaum muslimin tidak memiliki akidah seperti akidah Nabi Ibrahim. Al-muqawamah, permusuhan terhadap kebatilan. Maka rumah tangga yang diridhai oleh Allah, yaitu rumah tangga yang memasukkan dirinya di dalam deretan rumah tangga yang menghadapi kebatilan dengan segala keberaniannya, yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan oleh Allah pada keadaan-keadaan yang lain, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup dengan doa. Ya, angkat tangan. Ya. Angkat tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, wa alif baina qulubihim, wahdihim subulas salam, wa akhrijhum minad dhulumati ilan nur, wa jannibhumul fawahisa ma dhahara minha wa ma batan, wa barik lahum fi asma'ihim wa absarihim ma abqaitahum, wa ja'alhum syakirina li ni'amik musnina bihi alaika biliha wa atimha alaihim ya rabbal alamin.
Allahumma ansur kitabaka wa dinaka wa ibadakal mu'minin. Allahumma adibil kuffara wal munafiqin alladina yasudduna an sabilik wa yubaddiluna dinak wa yu'aduna al mu'minin. Allahumma ansur mujahidina wal mustada'afin wal muslimina fi Sam wa fi Palestin wa fi Afghanistan wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi baladina hada Indonesia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.